منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Muhammad Qasim yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Sangat indah sekali, semoga dengan dibacakannya ayat Al-Quran ini dapat memberikan kelancaran pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pada kali ini akan disampaikan langsung oleh CEO Lazrida kepada Kang Apudian, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas ya? Suaranya jelas? Jelas, Kak. Jelas, Kang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Muhammad yang terhormat Allah Subhanahu wa taala karena diberikan keberkahan, diberikan kebahagiaan dan kesehatan, mudah-mudahan baik. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan aktivitas di bulan Ramadan kelak nanti bisa menjadi wasilah kita nanti bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada pemateri yaitu Pak Ang yang sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan. Mudah-mudahan apapun nanti yang disampaikan oleh Pak Ang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan kedua, mohon maaf atas segala kekurangan baik dari penyambutan maupun nanti kalau ada kendala-kendala teknis karena memang saat ini sedang masa pandemi jadi setiap kegiatannya masih menggunakan online. Nah, mudah-mudahan selama nanti kegiatan mudah-mudahan sinyalnya tetap bagus jadi tetap lancar. Untuk pengantar jadi insya Allah kami di LAZ di Lembaga Amil Zakat insya Allah di bulan Ramadan ini kan banyak kegiatan. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan akan berjalan dengan lancar. Tapi Ramadan ini adalah salah satu rangkaian prosesi untuk kegiatan di bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan rangkaian ini akan berjalan dengan lancar sehingga nanti ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, mudah-mudahan kita semua bisa termasuk golongan Rasulullah SAW yang gembira akan datangnya bulan Ramadan. Pak Ang sudah tampil videonya. Halo Pak. Sehat Pak Ang. Kayaknya mic-nya masih dimatiin Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Salam Pak dari mahasiswanya dulu Pak. Salam. Alhamdulillah bisa berjumpa
Insyaallah Pak, atur nuhun nanti yang disampaikan bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih Kang Jaya, Kang Ihsan. Ini ada Bu Sekjen Yayasan, ini ada Bu Yeyen, ini juga ada Kaisan dan kawan-kawan yang lain. Terima kasih sudah membersamai kegiatan ini. Mudah-mudahan kawan-kawan selalu diberikan kesehatan yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Apud yang telah memberikan sambutan pada kesempatan kali ini. Semoga acara kita sekali lagi dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Baik, acara selanjutnya yaitu acara inti kajian Tahrib Ramadan 1442 Hijriah dengan tema Kiat-Kiat Meraih Surga di bulan Ramadan. Namun, sebelum itu kami mengucapkan terima kasih kepada media partner yang ikut serta mensukseskan acara ini, yaitu @kajian.indonesia.official, @Koi Kajian Tangerang, @Pemburu Kajian, @LDK Salim UNJ, dan @LDK LDM UIN Bandung. Baik, tanpa menunggu lama, langsung saja kita ke acara inti, yaitu kajian Tahrib Ramadan yang akan dipimpin oleh Kang Ihsan Nur Yamin selaku manajer program di Lembaga Amil Zakat Rida. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari moderator pada kesempatan kali ini. Baik, nama lengkap Ihsan Nur Yamin, lahir di Bandung pada 10 Desember 1994 dan beralamat di Desa Calak, Gunung Halu, Bandung Barat. Riwayat pendidikan SMK Darut Tauhid Boarding School, Universitas Komputer Indonesia. Lalu riwayat organisasi, pertama ada MQ Muda, kedua ada Darut Tauhid Training Center, ketiga ada Rumah Hoki Cilik, dan terakhir yaitu ada PAS ITB. Selanjutnya pengalaman kerja, pertama di SMK Darut Tauhid sebagai staf pendidik, yang kedua Duta Transformasi Insani sebagai freelancer fasilitator, dan ketiga sebagai IMA Seori sebagai staf pengasuhan, dan terakhir hingga saat ini sedang bekerja di Lembaga Amil Zakat Rida sebagai manajer program. Untuk kontak yang bisa dihubungi, teman-teman bisa menghubungi melalui Instagram, yaitu @inuryamin. Baik, langsung saja tanpa menunggu lama lagi, kita sambut kepada moderator terkece kita, kepada Kang Ihsan Nur Yamin. Saya persilahkan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Kak Nurjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, sahabat-sahabat Rida sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul melalui platform Zoom ini, gitu ya, yang mungkin hari ini sedang ada di rumahnya masing-masing, ada yang di kosan, ada yang di tempat kerja mungkin bahkan ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahim, mudah-mudahan apa yang memang kita laksanakan hari ini Allah berikan keberkahan. Amin ya Allah. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini, dan juga salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah menjadi suri tauladan bagi kita hingga nanti akhir zamannya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masuk ke kajian Tarhib Ramadan yang pertama gitu ya di bulan April ini, tentunya di 1442 Hijriah ini dengan tema kiat-kiat meraih surga di bulan Ramadan. Tentunya tak terasa Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Kita sangat menantikan datangnya bulan ini, yang mana ketika di bulan Ramadan setiap amalan-amalan kita dilipat gandakan gitu ya. Setiap
kebaikan Allah lipat gandakan, dan juga Allah berikan keberkahan di bulan-bulan ini. Tentu kita sangat penasaran bagaimana kita memaknai bulan Ramadan ini dan juga mendapatkan surga melalui bulan yang penuh berkah ini. Nanti insya Allah kita akan sama-sama bahas bersama pemateri, tentunya yang sudah hadir di antara kita gitu ya. Namun sebelum nanti saya menyapa pemateri, izinkan saya tentunya sebelumnya untuk membacakan CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Ya, ini dia CV dari pemateri kita. Pemateri kita pada pagi hari ini adalah Ustadz Aang Ridwan. Tentunya aktivitas sekarang adalah Ketua Jurusan dan Dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian Asesor Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Kemenag RI. Kemudian Pembimbing Haji Khusus dan Umroh Khalifah Tur Bandung. Kemudian kolumnis rubrik Haji dan Umroh Harian Umum Pikiran Rakyat Bandung. Selanjutnya penceramah Assalamualaikum Nusantara dan Damai Indonesiaku TV One, juga pemilik channel YouTube Aang Ridwan Official. Tentunya ini sudah kita tunggu-tunggu gitu ya, materi dari pemateri kita pada pagi hari ini. Untuk itu langsung saja kita sapa Ustadz Aang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bisa bertemu Ustadz. Jadi ceritanya saya sering dapat cerita dari Kak Apud Ustadz. Jadi saya punya ketua jurusan yang mana sering tampil di TV One, katanya begitu Ustadz. Ya, beberapa kali lah. Iya, alhamdulillah Ustadz. Ya, kalau begitu Ustadz, jadi izin menyampaikan bahwa ini kita akan bagi dua sesi Ustadz. Jadi sesi pertama adalah nanti penyampaian materi mungkin Ustadz. Kemudian nanti sesi kedua kita akan buka untuk tanya jawab dari peserta, begitu Ustadz? Boleh. Baik, kalau begitu langsung saja karena kita sudah sangat penasaran. Ustadz, dipersilakan. Saya sudah di-co-hostkan belum, mau share materi? Boleh minta tolong operator? Sudah Ustaz. Sudah, oke. Sudah, Ustaz. Izin sebentar, saya buka dulu materinya. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, oke. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ijal fikri li arbabil hija. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa samsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan najah. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Al-ayah sadaqallahul azim.
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang atas kasih dan sayangnya, alhamdulillah, sampai pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bernapas di tengah satu persatu, perlahan tapi pasti, banyak di antara saudara kita yang sudah dipanggil oleh Ilahi Robbi, entah karena sudah irama takdirnya atau juga karena pandemi COVID-19. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah pada baginda Rasulullah SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita sebagai umat mengikut ajaran agamanya. Yang saya hormati CEO Lembaga Amil Zakat Rida, Kang Abudian beserta Nyonya ya. Teriring doa tulus dari saya, semoga Kang Apud dengan keluarga, juga dengan kawan-kawan di Lajrida senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala perjuangannya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan umat. Mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta programnya di bulan suci Ramadan ini senantiasa memantik kebaikan bagi kita semua. Berikutnya, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Hari ini tepatnya saya bukan seorang narasumber. Kira-kira kita nanti sharing, sebab saya yakin melihat dari wajah ibu dan bapak sekalian pada media Zoom meeting ini, semuanya sudah menjadi ahli ilmu dan nampak sudah wajah ahli surga semua. Jadi kalau saya hari ini bicara, seperti mematahan ngojai kameri, kata orang Tangerang, kalau ngerti ya, atau seperti ngajari tinju sama Mike Tyson. Tapi mudah-mudahan saja kita terhimpun hari ini dalam ikatan ilmu dan iman, di mana kata Imam Al-Ghazali, mereka yang berada pada mata rantai ilmu, dia itu disebut sebagai mujahid fisabilillah. Kawan-kawan semua, ibu dan bapak sekalian, insya Allah topik yang ingin saya sampaikan pagi hari ini adalah meraih surga di bulan suci Ramadan. Kiat-kiatnya mudah-mudahan nanti bisa kita temukan dalam bahasan ini. Oke. Kata sebagian para ulama bahwa Ramadan itu disimpulkan sebagai madrasah ahli surga. Ramadan itu disimpulkan sebagai ajmalul madrasati, sebagai madrasah terindah. Ya. Di madrasah Ramadan ini, mursyid atau guru utamanya itu adalah Allah. Kemudian muridnya itu eksklusif hanya orang-orang yang beriman. Qori kita tadi membaca yang iman adalah murid Allah nanti di bulan suci Ramadan. Waktu tahun tidak terlalu lama. Waktu belajar kita di madrasah Ramadan ini hanya 1 bulan dari 12 bulan. Lalu pelajaran utamanya di siang hari kita siam. Sementara di malam hari kita qiyam. Siang hari pelajaran utamanya puasa, malam hari pelajaran utamanya adalah tarawih. Lalu tugas tambahannya tilawatil Quran, kemudian i'tikaf dan zakat fitrah. Itu adalah tugas tambahan kita di Ajmalul Madrasati, sekolah terindah di bulan suci Ramadan. Lalu fasilitas yang Allah berikan pada madrasah ahli surga ini di bulan suci Ramadan adalah Lailatul Qadar. Ini luar biasa, sebuah fasilitas yang maha dahsyat yang diberikan kepada para santri yang inklusif pada Ajmalul Madrasati di bulan suci Ramadan ini. Lalu target utamanya adalah mencetak orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun,
dan kita tahu bahwa orang bertakwa itu adalah ahli surga. Jadi ibu dan bapak sekalian, para ulama menyebut Ramadan sebagai madrasah ahli surga karena output dari Ramadan ini la'allakum tattaqun, mencetak orang-orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa itu disebut sebagai ahli surga. Jadi simpulan para ulama menyebut Ramadan sebagai madrasah ahli surga karena memang di bulan suci Ramadan kita akan banyak bertemu dengan fakta-fakta surgawi. Ya, jadi sekali lagi Ramadan disebut ajmalul madrasati, madrasah terindah. Bahkan Ramadan disebut sebagai madrasah ahli surga karena outcome dari Ramadan itu mencetak pribadi-pribadi bertakwa dan itu sebagai ahli surga. Selain itu, di bulan suci Ramadan banyak sekali fakta surgawi yang bisa kita temui. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, fakta surgawi pertama yang bisa kita temui di bulan suci Ramadan ini. Mari kita perhatikan Quran Surah Al-Baqarah 183 yang oleh qori kita tadi telah dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Pada ayat ini Allah mengundang orang yang berpuasa dengan sebutan wahai orang-orang yang beriman. Kata para mufassir, sungguh ini sebuah undangan yang teramat indah. Ya ayyuhalladzina amanu, sebuah undangan penghormatan, sebuah undangan kemuliaan, bahkan sebuah undangan yang mensiratkan kasih sayang Allah. Kenapa disimpulkan demikian? Sebab dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 43 Allah menegaskan wa kana bil mu'minina rahima, dan bagi orang-orang yang beriman Allah akan mencintai dan memberikan segenap kasih sayangnya. Jadi dalam hal ibadah puasa kita itu diundang oleh Allah dengan undangan yang penuh kasih sayang. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang aku cintai, wahai orang-orang yang aku sayangi, wahai orang-orang yang aku rahmati, telah diwajibkan pada kalian berpuasa. Nah, undangan ini merupakan undangan untuk para ahli surga. Jadi fakta surgawi yang pertama, ibu dan bapak sekalian, dari rangkaian ibadah Ramadan itu, kita semua diundang oleh Allah dengan undangan ahli surga. Siapa ahli surga? Tuh orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang yang beriman disebut ahli surga? Sebab Allah mencintai orang-orang yang beriman. Mohon maaf, saya nyimpang sedikit nih. Orang yang dikasih Allah akan tidak bil Quran, mencari petunjuk dari Al-Quran, setidaknya ada 8 kekasih Allah dalam Al-Quran itu. Saya nyimpang dulu sedikit. Satu, di Quran surah Ali Imran ayat 76 Allah berfirman, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi kekasih Allah yang pertama itu adalah orang bertakwa. Jadi kalau nanti Kang Apud juga tim di Rida ini melakukan ibadah puasa secara totalitas, maka outputnya menjadi orang yang bertakwa. Bila sampai pada kutub itu, maka Allah mencintai. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Satu, kekasih Allah yang pertama, orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, kata Quran surah Al-Ahzab ayat 43. Ini yang koheren dengan apa yang kita kaji hari ini. Kekasih Allah yang kedua itu adalah mukminin, orang-orang yang beriman. Tadi ayatnya wakana bil mu'minina rahima, dan bagi orang-orang yang beriman rahima. Allah itu begitu mencintai dan Allah begitu menyayangi. Ya, jadi
Ibu dan bapak, ketika kita ingin dicintai dan disayangi oleh Allah, maka inklusiflah kita menjadi orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, kekasih Allah kata Al-Baqarah 195 adalah muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah itu sangat mencintai orang-orang yang gemar berbuat baik. Ibu dan bapak sekalian, tugas hidup kita di muka bumi ini adalah berbuat baik. Siapapun, Bu Cici, Ibu Sunia, Ibu Yeyen, siapapun yang hadir di Zoom meeting kita kali ini, tugas kita itu adalah berbuat baik kalau ingin dicintai oleh Allah. Jika ibu hari ini menjadi istri, jadilah istri yang baik, gitu. Insya Allah ya, ibu-ibu yang hadir di sini jadi istri yang baik semua, jadi ibu yang baik semua. Dan di antara tanda ibu yang baik itu, Kang Apud, seorang istri yang baik, seorang ibu yang baik itu adalah seorang ibu yang tidak banyak jalan-jalan. Kenapa seorang ibu jangan jalan-jalan? Sebab sorga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau ibu banyak jalan-jalan nanti takut keseleo. Kalau kakinya keseleo, sorga buat anaknya tidak ada. Maka ibu-ibu jangan banyak jalan-jalan. Kata orang Bandung, menjedog saja. Sekarang lagi corona ya. Oke, pokoknya siapapun di antara kita, tugas kita itu adalah berbuat baik. Jika hari ini kita jadi pimpinan yang baik. Jika hari ini kita jadi warga masyarakat, jadilah warga masyarakat yang baik. Kenapa? Sebab alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa tugas hidup kita, Allah menciptakan hidup dan mati kita itu adalah untuk menguji siapa yang terbaik amalnya di antara kita. Dan bila kita sampai pada kutub muhsinin, Allah mencintai kita. Berikutnya, Kang Apud dan kawan-kawan semua, kekasih Allah itu yang keempat adalah sabirin. Di Ali Imran 146 Allah menyebutkan wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dulu Kang Apud suka nyebut ke saya dosen sabar. Sabar itu dosen sagala baru, karena saya gendut gitu ya, disebut sabar. Yang dosen sabar itu di UIN Bandung disebutnya STM, Sugantara Modal jadi badak. Nah, kalau yang kurus disebutnya BMW, Boa Modal wae gitu ya, jadi kurus. Oke, kawan-kawan semua, jadi kalau ingin dicintai Allah, jadilah orang-orang yang sabar. Berikutnya, Quran Surah Ali Imran ayat 159 menyebut bahwa kekasih Allah berikutnya adalah mutawakkilin, orang-orang yang tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah sangat mencintai orang-orang yang tawakal. Saya menduga dulu Kang Apud lagi kuliahnya termasuk orang yang tawakal, tara mawa bekal gitu ya, atau tawado, tara mawa dompet ya. Tawakal itu adalah orang yang maksimalkan tugasnya, maksimal untuk ikhtiar, ia serahkan hasilnya kepada Allah. Jadi tugas kita itu adalah menyerahkan kepada Allah, karena Allah selalu punya rencana terindah bagi kita. Lalu berikutnya, kekasih Allah dalam sudut pandang Al-Baqarah 222 ada dua nih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah sangat mencintai tawwabin, orang-orang yang taubat, orang-orang yang menghapus dosanya, dan mutatahhirin, orang yang mutahhar, punya spirit untuk membersihkan kotoran-kotoran ruhaninya. Ya, berikutnya yang ke berapa? 8. Kekasih Allah itu adalah mujahidin. Kata Quran surah Shaf ayat 4, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah. Sungguh Allah sangat mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Itu disebut mujahidin, ya, orang yang berjihad di jalan Allah. Mujahidin itu bukan muka jahat tapi hati dingin, bukan ya. Tapi mujahidin itu adalah orang yang berijtihad di jalan Allah. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya nyimpang sedikit tadi. Kita tadi yang pertama sedang berbicara
bahwa orang yang berpuasa diundang oleh Allah dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu artinya wahai orang-orang yang aku kasihi, wahai orang-orang yang aku cintai. Ketika Allah mengundang kita dengan sebutan itu, kata para ulama, itulah fakta surgawi yang pertama yang bisa kita temui dalam rangkaian ibadah puasa. Berikutnya, Ibu dan Bapak, kita percepat. Ada fakta surgawi kedua. Nih, kita dapat surga lagi di bulan Ramadan ini. Dengan puasa, kata para ulama, dosa masa lalu kita akan diampuni. Nih, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, begini kata Rasul, man shoma Ramadana, barang siapa atau siapa saja, ya, terjemah kita seringkali terjemahkan barang siapa, saya tidak tahu barang siapa itu ya. Man shoma, siapa saja di antara kita melakukan puasa Ramadana pada bulan Ramadan, dasarnya imanan, dasarnya iman kepada Allah. Tidak hanya itu, wahtisaban, dasarnya ikhtisab, mengharap pahala dari Allah. Maka perhatikan di hadis ini Rasulullah menjelaskan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosanya di masa lalu akan Allah ampuni. Ini fakta surgawi. Sebab dalam narasi para ulama tidak ada kebahagiaan dan keindahan hidup melebihi diampuninya semua dosa dan khilaf Allah. Sebab manakala dosa dan khilaf kita diampuni oleh Allah, kita sudah menggenggam tiket untuk bisa masuk dalam surganya Allah. Nah, hanya saja mohon fokus. Puasa mana yang bisa menghantarkan kita ke surga? Imanan, puasa yang dasarnya iman. Gitu. Puasa yang wahtisaban, bukan sekedar iman, tapi puasa yang ada dalam spirit mukhlishina lahuddin, puasa yang penuh dengan keikhlasan dalam menjalankan perintah agama. Nah, ibu-ibu, mungkinkah orang hari ini puasanya bukan karena Allah, bukan karena iman? Sangat mungkin. Di mana sangat mungkinnya? Mohon maaf, nyimpang sedikit. Kita hari ini kan berada pada kultur indrawi. Kultur indrawi itu artinya budaya pemujaan tubuh. Kang Apud, pusat kesadaran anak-anak muda hari ini bukan lagi pada akhlak karimah dan intelektualitas, tapi pusat kesadarannya pada tubuh. Sok, Kang Nurjaya, hari ini kan kalau di wajah kita ada jerawat, kita kayak punya dosa. Insecure ngadadak pada saat di muka ada jerawat. Ibu-ibu hari ini merasa dosa kalau mau yang luring Jadi pusat kesadaran kita sekarang terpusat pada tampilan tubuh, termasuk hari ini merasa dosa besar kalau punya badan timbangannya agak gendut. Oh, hari ini teman-teman yang gendut tuh merasa insecure, sibuk daya, tiap hari olahraga, tiap hari dengan filsafat hidupnya fit for life, gitu. Karena ingin langsing, supaya ingin disebut orang-orang hari ini, orang-orang kini, gitu. Pusat kesadaran kita hari ini terpusat pada tubuh, bukan pada akhlak karimah dan ilmu. Nah, karena itu, kawan-kawan semua, ada orang yang berpuasa hari ini, rajin Senin Kemis, bahkan puasa Daud, motifnya bukan karena Allah, tapi pingin langsing. Coba kira-kira kalau puasa kita niatnya karena pingin langsing, itu dasarnya iman atau karena Allah? Bukan. Saya menduga bukan. Itu kita masuk dalam lingkaran kultur indrawi tadi. Gitu. Karena kita ingin punya badan yang langsing. Nah, hati-hati. Puasa yang seperti ini tidak akan menghantarkan kita ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Bahkan Allah tidak butuh lapar, haus, dan dahaga kita. Maka bila puasa kita ingin menghantarkan kita ke surga, dasarnya harus imanan, dasarnya harus iman. Kan yang dipanggilnya juga tadi ya ayyuhalladzina amanu,
Tidak boleh ada motif-motif recehan. Persoalan nanti setelah kita melaksanakan ibadah puasa, badan kita menjadi ideal dan menjadi ideal, misalnya badan kita menjadi hebat, menjadi langsing, itu adalah hadiah. Itu dari apa yang kita lakukan. Tapi motifnya jangan motif itu. Harus wahtisaban, mukhlishina lahuddin, fokus, tulus, ikhlas karena Allah. Ibu dan Bapak, jadi itu yang kedua. Ada fakta surgawi yang kedua, bahwa dengan puasa dosa masa lalu kita, kata Rasulullah, akan diampuni. Hanya saja fokus, puasanya dasarnya imanan wahtisaban. Kemudian kita lanjut. Fakta surgawi yang ketiga dari Ramadan sebagai madrasah akhlul jannah. Ramadan sebagai ajmalul madrasati, sekolah yang terindah ini. Bagi orang yang berpuasa itu akan ditaburi kebahagiaan oleh Allah. Dalam hadis yang populer, Rasulullah bersabda, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa akan merasakan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi. Satu, bahagia ketika berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah. Dari farhatun inda fitrihi, bahagia ketika berbuka, ini ada dua makna kata para ulama. Pertama, kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang puasa adalah inda iftarih, ketika berbuka. Saya kira pada saat kita berbuka, kita semua bahagia. Bahagia karena tadinya tidak boleh jam 5 sore makan seblak, setelah buka kita boleh makan seblak. Bahagianya karena jam 4 sore kita tidak boleh makan odading mang oleh. Nanti setelah buka kita jadi boleh. Itu bahagia ala anak-anak. Tapi kebahagiaan sesungguhnya indal iftari, ketika berbuka itu bukan karena bahagia kita bebas makan minum. Tetapi ada saat menjelang berbuka itu makom mustajabah doa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sesaat menjelang iftar, buka puasa itu adalah saat di mana doa-doa kita diijabah. Dalam narasi para ulama, tidak ada kebahagiaan melampaui diijabahnya setiap doa-doa kita. Maka ibu-ibu, nanti menjelang berbuka puasa, fokus kesadarannya bukan hanya pada nyiapkan misalnya menu makanan untuk buka puasa, tapi jangan lupa sesaat menjelang buka itu adalah saat mustajabah doa-doa kita. Saya seringkali bertugas membimbing haji dan umroh, terutama di bulan suci Ramadan ketika tidak pandemi. Ya, saya pernah atau sering berbuka di Masjidil Haram, berbuka di Masjidil Nabawi. Lautan manusia melebihi sesak daripada bulan haji. Banyaknya jamaah di tetapi sesaat menjelang tidak melahirkan suasana gaduh yang ribut gitu. Semuanya hening menjelang berbuka, padahal lautan manusia begitu banyak. Apa yang dilakukan oleh para tamu Allah di Haramain sesaat menjelang buka itu? Mereka semua memanjatkan doa-doa, berkomunikasi secara transendental. Saya melihat linangan air mata mereka. Saatnya melihat gerak bibir mereka. Semuanya menyampaikan permohonan pada Allah menjelang berbuka itu. Nah, inilah kata para ulama yang disebut dengan saat-saat yang paling membahagiakan itu. Kenapa? Di satu sisi kita mau iftar, mau berbuka, tinggal hilang lapar, haus, dan dahaga. Di sisi lain Allah ngasih jamuan, tidak ditolaknya setiap doa-doa kita. Ini adalah fakta surgawi kata para ulama. Lalu kebahagiaan kedua dalam arti fitri ini, manakala puasa kita sampai di hari raya Idul Fitri. Kenapa kita sampai di hari raya Idul Fitri bahagia? Kalau kita lagi anak-anak karena kita pakai baju baru, hadiah dari puasa kita, nggak apa-apa, kita bahagia. Bahagianya juga karena tugas berat sudah kita laksanakan, itu layak. Tetapi kata para ulama, ketika sampai di Idul Fitri ada kebahagiaan yang menjadi fakta surgawi, karena di saat itu
kita kembali pada asal dan awal penciptaan kita. Kayaumi waladathu ummuhu. Di hari raya Idul Fitri kita seperti hari di mana kita baru lahir dari rahim ibunda kita. Allah membersihkan kita dari noda dan dosa kita. Simpulan kedua kata para ulama dalam kaitannya dengan subhasan ini, tidak ada kebahagiaan melebihi dihapusnya dosa-dosa kita dan dikembalikan kondisi kita pada awal seperti kita lahir dari rahim ibunda kita. Bersih, jernih, bening dari noda dan dosa, dan itu adalah fakta surgawi bagi orang-orang yang berpuasa. Dan yang ketiga, ibu dan bapak sekalian, kebahagiaan ketiga, kata Rasulullah, indaliqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa, dia akan diberi kebahagiaan manakala diberi kehormatan di yaumil akhir nanti, ya qadatan, untuk bertemu secara langsung dengan Allah. Punten ya, punten. Mungkin pada saat kita lagi kanak-kanak, kita punya spirit keagamaan, kita suka membayangkan Allah itu seperti gimana, ya. Nah, bayangan kita tentang wujud Allah yang seringkali hadir di masa kekanak-kanakan kita itu nanti akan diobati oleh Allah ketika kita benar puasanya untuk yaqadatan, bertemu secara langsung dengan Allah. Dan ini kebahagiaan tertinggi ketika kita yang rindu ingin bertemu Allah, Allah menjumpai kita, dan itu Allah berikan pada orang-orang yang berpuasa. Maka kata para ulama, ibu dan bapak sekalian, ada dua yang tidak akan diberi kehormatan bertemu dengan Allah. Satu, orang yang tidak menghapus dosanya. Jadi setelah berbuat dosa, Kang Ihsan, dosanya itu bukan dihapus, tapi dosanya ditambah dengan dosa yang lain. Maka dosa itu mahjubun, akan menjadi hijab pertemuan mereka dengan Allah. Yang kedua yang tidak akan diberi kehormatan bertemu dengan Allah, mereka yang melecehkan ibadah puasa. Mereka yang bahasa lain dari melecehkan itu apa? Nganggap enteng ibadah puasa, ya. Itu tidak akan diberi kesempatan bertemu dengan Allah. Oke, ibu dan bapak sekalian, itu fakta surgawi yang ketiga bagi orang-orang yang berpuasa akan ditaburi dengan setidaknya 3 kebahagiaan yang luar biasa. Yang keempat, kita percepat. Fakta surgawi keempat, bahwa Ramadan disebutkan sebagai madrasah ahlul jannah atau ajmalul madrasati, karena puasa Ramadan adalah perisai atau benteng dari neraka. Dalam hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Innamas siyam." Sesungguhnya siam atau puasa itu junnatun, yakni perisai atau benteng, yastajinnu bihal abdu minan nar, yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Jadi ketika ibu-ibu yang hadir pada medium virtual kali ini lalu saum imanan maka saumnya itu akan menjadi benteng, menjadi pelindung dari panasnya api neraka. Kalau puasa menjadi pelindung dari panasnya api neraka, berarti maknanya kita berada di sorga. Ini fakta surgawi yang keempat. Bahkan dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2840, kata Rasulullah gini, "Man shoma yauman fi sabilillah." Siapa saja yang melakukan puasa 1 hari fi sabilillah, di jalan Allah, dalam melaksanakan perintah Allah. 1 hari ini puasanya, Bu. Ba'adallahu wajhahu, maka Allah akan menjauhkan wajahnya anin nari sab'ina kharifan, dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Jadi ibu puasa sehari, puasanya tentu karena Allah, itu akan dijauhkan dari api neraka itu sepanjang perjalanan 70 tahun. Kang Ihsan, saya mau tanya, kalau Kang Ihsan tinggal di mana sekarang, Kang? Saya tinggal di kantor Lazrida di Tangerang, Ustaz. Di Tangerang. Tangerangnya di mana, Kang Ihsan? Di Kecamatan Mauk, Ustaz. Dari Mauk. Kalau jalan 1 jam dari Mauk itu sampai ke mana?
1 jam itu sampai ke Sepatan, Ustaz. Oke. Kalau berjalan dari Mauk 2 jam sampai kemana nanti? Itu sampai ke Kutabumi, Ustaz. Sampai ke Sukabumi ya. Itu jalan 2 jam sampai ke Sukabumi. Sekarang jalan 70 tahun sampai ke mana? Mungkin sudah sampai ke Masjidil Haram ya. Lebih dari itu. Oh, ke Selat Madagaskar mungkin. Puasa 1 hari saja bisa menjauhkan kita 70 tahun perjalanan kita dari neraka. 1 hari. Sekarang Ramadan 30 hari. Berarti begitu jauh menjauhkan diri kita dari neraka dengan saum atau puasa yang kita lakukan karena Allah. Maka kata para ulama ini adalah fakta surgawi yang keempat. Kang Ihsan, kalau saya di Tangerangnya di Kresek. Ya. Masya Allah, Ustaz. Kemarin saya habis dari sana. Itu di sana ada pesantren Subulus Salam, itu masih juga punya keluarga. Oke. Nah, itu Ibu dan Bapak sekalian. Jadi fakta surgawi yang keempat, puasa adalah perisai, pembenteng dari api neraka. Lalu yang kelima, kita percepat ya. Ini tidak banyak materi saya, ada 100 slide lah ya. 100 slide, ini baru fakta yang kelima. Oke. Berikutnya Ibu dan Bapak sekalian, fakta surgawi yang kelima dari puasa itu. Puasa adalah syafaat. Puasa adalah penolong di hari kiamat. Hari kiamat itu kan hari di mana tidak ada lagi penolong. Hari di mana tidak ada lagi pelindung. Hari di mana tidak ada lagi misalnya orang yang membantu kita. Tetapi perhatikan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda gini. Kata Rasul, as-siyam, puasa, wal Quran, dan Al-Quran, yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat atau perlindungan pada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Jadi kita di hari kiamat nanti akan dilindungi oleh puasa dan dilindungi oleh Al-Quran yang kita baca. Yaqulus siyamu. Ini puasa kita berkata pada Allah. Ay Rabbi, mana'atu khut'am wasyahawati bin nahar pasyaffa'ani fihi. Jadi kata puasa kita, wahai Rabb, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat. Karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Gitu kata puasa kita, ya Rabb, Kang Ihsan ini sudah menahan diri dari makan, menahan diri dari syahwat. Karena itu ya Rabb, aku ingin ngasih syafaat pada Kang Ihsan. Itu kata puasa. Wa yaqulul Quran, dan Al-Quran pun berkata, mana'tuhun naum bil lail pasyaffa'ani fihi. Kata Al-Quran, ya Rabb, aku telah melarang Kang Ihsan tidur di malam hari untuk ngaji. Pasyaffa'ani fihi, perkenankan aku untuk berikan syafaat kepada Kang Ihsan, kata Al-Quran. Maka qala, berkata pada puasa dan pada Al-Quran itu, payusyaffa'ani, maka syafaat keduanya diperkenankan. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, bila kita berinteraksi dengan Al-Quran, syafaat pertolongan kepada kita. Bila di hari di mana tidak ada lagi pertolongan, kita mendapatkan pertolongan dari puasa dan dari Al-Quran, itulah fakta surgawi, kata para ulama, bagi orang yang berpuasa. Itu yang kelima. Kita percepat, Ibu dan Bapak sekalian. Berikutnya, fakta surgawi yang keenam ya adalah bahwa tadi udah saya sampaikan, tapi untuk kita perkuat, doa orang yang berpuasa itu diijabah oleh Allah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Pasti diterima dan dikabulkan oleh Allah. Siapa? As-saimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Maka Ibu dan Bapak menghadapi bulan suci Ramadan, kawan-kawan semua, siapkan doa-doa terindah kita, siapkan doa-doa terbaik kita, siapkan permohonan-permohonan mulia kita, sampaikan kepada Allah ketika kita melaksanakan ibadah puasa.
Yang kedua, wal imamul adilu. Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah doa pemimpin yang adil. Ya, Kang Apud hari ini jadi imam di Lajrida. Kalau adil, itu doanya akan dikabulkan oleh Allah. Ya, nah, setiap kita adalah suami misalnya imam di rumah tangganya. Bila jadi imamnya adil, doanya diijabah oleh Allah. Satu lagi, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah wa da'watul madlum, yakni doa orang yang didolimi. Ibu dan bapak hati-hati, jangan sampai berbuat dolim, jangan sampai berbuat aniaya pada orang lain, jangan sampai memfitnah orang lain, jangan sampai menyudutkan orang lain, apalagi orang yang kita fitnah, kita sudutkan, kita hina itu orang beriman, orang yang dicintai oleh Allah. Hati-hati, doa orang yang didolimi tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah. Setiap doanya diijabah. Kita lanjut. Tidak banyak sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Hanya ada 8 fakta. Ada 2 lagi, Kang Ihsan, insya Allah. Nah, berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian, ini fakta surgawi yang ketujuh, kata para ulama, dari Ramadan sebagai madrasah ahlul jannah, Ramadan sebagai ajmalul madrasati, madrasah terindah, karena di bulan suci Ramadan Allah ngasih fasilitas yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ini luar biasa. Mohon maaf, tidak ada maksud menggurui, kita hanya reminder saja bahwa Lailatul Qadar itu berasal dari kata lail yang artinya malam dan qadar. Qadar itu ada 3 makna, Bapak dan Ibu sekalian. Dalam Ihtidabil Quran, saya mencari makna dalam beberapa kitab tafsir. Pertama, al-qadar itu berarti penetapan atau pengaturan. Sehingga Lailatul Qadar dipahami sebagai malam penetapan, malam pengaturan Allah bagi perjalanan hidup seorang hamba, sehingga setelah ditetapkan dan diatur pada malam itu, khairum min alfi syahr, dia lebih baik daripada 1000 bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata al-qadar itu berarti kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia. Kenapa diartikan mulia? Karena malam itu dipilih oleh Allah sebagai malam turunnya Al-Quran. Jadi Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, di mana kemuliaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketiga, Al-Qadar itu diartikan oleh para mufassir dalam arti sempit. Al-Qadar, Lailatul Qadar itu malam yang sempit. Kenapa diartikan malam yang sempit? Sebab pada malam itu turun para malaikat ke dunia. Jadi Lailatul Qadar malam sempitnya dunia karena turunnya para malaikat yang salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita narik kesimpulan, Lailatul Qadar adalah malam ketetapan, malam kemuliaan, malam sesaknya bumi dengan turunnya malaikat, di mana bobot kualitas malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bila ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, itu dalam narasi para ulama disimpulkan sebagai fakta surgawi yang tidak bisa kita bantah lagi. Lalu yang penting, bila ada pertanyaan, bagaimana agar Lailatul Qadar bertamu di sekolah Ramadan ini menjadi fasilitas yang Allah berikan pada kita? Berdasarkan telaah seksama tetapi sementara. Kenapa katakan sementara? Sebab setiap kajian itu selalu saja ada makna-makna baru di belakangnya. Maka saya melakukan telah secara seksama, tapi hasilnya sangat sementara. Ini artinya bisa membuka pendapat-pendapat yang lain.
Allah berfirman dalam Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, kata lail tuh. Yang kedua, wama adraka ma lailatul qadr. Ada dua lagi kata lail. Yang ketiga, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tiga tuh kata lail. Kemudian berikutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Ada kata al-malaikah, ya. Nah, di sini di awal inna anzalnahu, hu-nya pada Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadr, pada malam Al-Qadr. Nah, singkat kata, singkat cerita begini. Dalam simpulan para ulama, bila ibu dan bapak peserta webinar kali ini ingin dikunjungi oleh Lailatul Qadar, kata kuncinya ada 3. Kata kunci yang pertama al-lail, kata kunci yang kedua Al-Quran, kata kunci yang ketiga al-malaikah. Ya, sekali lagi. Ini mohon diingat, ketika kita ingin dikunjungi oleh malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam yang mulia, malam yang sesak oleh sesaknya para malaikat berada di sekeliling kita, kata kuncinya 3. Al-lail, Al-Quran, dan al-malaikah. Kata kunci yang pertama, al-lail. Al-lail itu malam. Hidupkan minimal 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bila ibu dan bapak ingin dikunjungi Lailatul Qadar, hidupkan 10 malam terakhir minimal di bulan Ramadan itu. Pertama, hidupkan 10 malam terakhir dengan menjaga sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Juga sholat fardu yang lainnya dengan berjamaah minimal di 10 malam terakhir. Sebab dengan sholat berjamaah 10 malam terakhir itu akan hidup dengan aktivitas mengkoneksikan diri dengan Allah. Saya kutip nih pendapat Imam Syafi'i dalam Al-Um. Kata beliau gini, anna ihya'aha, sesungguhnya menghidupkan malam Lailatul Qadar itu, malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu, bila ingin mendapatkan Lailatul Qadar, yahsulu bi ayyusalliyal isya fi jama'atin. Itu bisa dihidupkan dengan menjaga sholat isya berjamaah, wa ya'zimu ala ayyusalliyas subha fi jama'atin, dan bertekad untuk melaksanakan sholat subuh juga dengan berjamaah. Ini para ulama menarik dari simpulan gini, untuk menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan agar Lailatul Qadar bertamu ke kita, hidupkan dengan menjaga sholat fardu berjamaah, sholat isya berjamaah, niatkan subuh juga berjamaah, duhur asar maghrib pun dengan berjamaah. 1. Sebab ada simpulan, tidak ada Lailatul Qadar bagi mereka yang tidak punya spirit kejamaahan. Tidak ada Lailatul Qadar bagi mereka yang individualistik dalam hidup ini. Kenapa? Sebab Allah selalu menghendaki kita berjamaah. Coba lihat di ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu. Itu bentuk jama'i, wahai orang mukmin, wahai orang beriman. Tapi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kata para mufassir, ini ada spirit bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang menjaga kebersamaan. Oke, 1. Yang kedua, kita percepat. Hidupkan waktu malam di rumah kita, ya, bagi ibu-ibu, ya. Atau juga hidupkan waktu malam, maksud saya di 10 terakhir minimal itu, dengan menjaga sholat tarawih. Ya. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan salat pada malam Al-Qadar 10 malam terakhir itu, maka dasarnya iman dan mengharap pada Allah, diampuni semua dosa-dosanya. Dalam simpulan para ulama bahwa hadis ini sejatinya kita terapkan ketika mendapatkan Lailatul Qadar, bahwa kita harus menjaga sholat tarawih kita, jangan sampai kita tinggalkan. 2. Yang ketiga, hidupkan waktu malam kita bila Lailatul Qadar ingin bertamu sebagai fasilitas pada madrasah Ahlul Jannah itu dengan i'tikaf. Kata Al-Baqarah 187, wa antum akifuna fil masajid. Sejatinya kalian beriktikaf di dalam masjid. Kenapa harus beriktikaf? Sebab dengan iktikaf kita menghentikan
Sementara segala aktivitas fisik yang beraroma duniawi dengan menghidupkan aktivitas ruhani. Jadi i'tikaf kita harus di masjid kenapa? Supaya ruhani kita hidup. Jangan hanya jasmani yang hidup, sementara ruhani mati. Hidupkan. Dengan cara apa menghidupkan ruhani? 1, i'tiraf. 2, istighfar. 3, berzikir. 4, bersolawat, dan aktivitas ruhani yang lain. Nah, yang pertama itu i'tiraf. I'tiraf itu, mohon maaf, tidak ada maksud yang menggurui. Bagi ibu dan bapak yang belum tahu, i'tiraf itu adalah dzikir, istighfar yang mengakui kedoliman diri. Jadi jujur ibu dan bapak di hadapan Allah, akui kita ini banyak dolimnya daripada adilnya, banyak salahnya daripada solehnya, banyak kata orang Sunda haram jadahnya daripada ibadahnya, gitu. Itu akui. Dan i'tiraf itu diberi contoh oleh para nabi yang mulia. Contoh pertama, Nabi Adam alaihi salam. Ketika tinggal di surga dengan ibunda Hawa, Nabi Adam itu kan tertipu daya oleh manuver iblis. Iblis hadir menampakkan diri sebagai penasehat. Yang menasehati Adam tidak apa-apa menyentuh pohon khuldi. Akhirnya ibunda Hawa dan bayinda Adam menyentuh pohon khuldi. Dan itu sesuatu yang dilarang, dihukumlah oleh Allah. Mereka berdua diusir dari surga, kemudian ke dunia, dipisahkan dalam jarak yang sangat jauh dan rentang waktu kurun yang cukup panjang. Hingga Abina Adam dan Umina Hawa itu sedih. Maka mereka berdua beriktiraf, mengakui kedoliman dalam satu redaksi dzikir yang sudah kita maklumi bersama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, dzalamna, kami telah berbuat dolim, anfusana, pada diri kami, wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami jadi orang yang rugi. Terus mereka berdua i'tiraf, hingga mereka berdua dikabulkan i'tirafnya, dipertemukan oleh Allah di padang Arafah di salah satu bukit yang namanya Jabal Rahmah. Jabal itu gunung, rahmat itu kasih sayang. Dipertemukan kembali pasangan suami istri yang melanggar aturan Allah setelah mereka i'tiraf. Terus ada lagi kan Nabi Nuh alaihissalam ketika frustasi berdakwah bertahun-tahun tidak ada yang ngikuti, gitu ya. Hati-hati, kita jangan frustasi. Nabi Nuh frustasi dan ditinggalkan kaumnya, dihukum oleh Allah, ditelan oleh ikan nun yang begitu besar. Nabi Yunus galau dalam telanan ikan itu, lalu menyampaikan i'tirafnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah kecuali engkau, maha suci engkau ya Allah, sungguh aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Ajaib, Nabi Yunus bebas dari telanan ikan nun itu. Satu ketika jalan kan, mau lari ke depan, Laut Merah membentang begitu luas. Balik lagi ke belakang, pasukan Fir'aun ngejar begitu ganas. Lalu Nabi Musa bingung, galau. Akhirnya mengakui kedoliman dirinya dengan menyampaikan redaksi i'tiraf, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Rabbi, ya Allah, ini sesungguhnya aku ini dzalamtu nafsi, sering berbuat dolim pada diriku, faghfirli, ampunilah aku. Maka diampuni oleh Allah. Tongkat Musa dipukulkan pada lautan. Lautan menjadi belah, menjadi jalan tol yang bisa jadi jalan keluar bagi Musa hari itu. Nah, ibu dan bapak, bagi kita yang seringkali dzikir i'tiraf, mengakui kedoliman diri, itu hidupnya akan banyak keajaiban-keajaiban. Seajaib dipertemukannya Abina Adam dan Ummina Hawa di Jabal Rahmah, seajaib diselamatkannya Nabi Yunus dari telanan ikan Nun, dan seajaib Nabi Musa ketika tongkatnya bisa membelah lautan. Nah, itu hidupkan dengan i'tikaf. Lalu yang keempat, 10 malam terakhir itu kalau ingin mengundang Lailatul Qadar, minta berdoa secara khusus. Doa yang sering baginda Nabi sampaikan di 10 malam terakhir ini redaksi doanya. Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afun, engkau itu maha pemaaf, tuhibbul afwa, mencintai orang-orang yang meminta maaf. Karena itu fa'fu anni, maafkanlah aku. Ya, di redaksi lain ada yang Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim, kalau untuk sendiri. Itu ya. Jadi Ibu, kalau Ibu dan Bapak ingin ikhtiar supaya bisa mengundang Lailatul Qadar, hidupkan minimal 10 malam terakhir. Kata kunci yang kedua, kita percepat karena waktu kita terbatas. Kata kunci yang kedua adalah interaksi dengan Al-Quran. Karena Lailatul Qadar itu kata kunci pertama Al-Lail, kata kunci kedua Al-Quran. Maka di 10 malam terakhir lakukanlah interaksi dialektik kita secara harmonis dengan Al-Quran. Dari mulai qiraah itu membaca Al-Quran apa adanya tanpa panduan ilmu dan seninya. Misalnya Ibu dan Bapak masih belum belajar tajwid nih, bolehkah baca Al-Quran? Boleh, mangga. Jangan karena belum merasa belajar tajwid tidak mau baca Al-Quran, jangan. Kan kata Rasul, al-mahir bil Quran ma'as syafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Al-Quran, maka nanti tempat duduknya akan disandingkan dengan para malaikat di surga. Mahir karena sudah belajar tajwidnya. Bagi orang yang terbata-bata baca Qurannya karena belum belajar tajwidnya, maka dia diberi 2 pahala. 1 pahala untuk keselamatan di dunia, 1 pahala untuk keselamatan di akhirat. Jadi tidak ada alasan kalau kita belum belajar tajwid, kita tidak mau baca Quran. Lalu tingkatkan dari qiraah itu pada tilawah. Kalau tilawah, membaca Al-Quran dengan panduan ilmu dan seninya. Hingga enak Al-Quran itu dibaca dan enak didengarkan. Maka Kang Ihsan, di negara kita kan ada momentum 2 tahunan yang disebut Musabaqah Tilawatil Quran. Tidak disebutnya Musabaqah Qiraatil Quran, tapi Tilawatil Quran. Kenapa? Karena yang bermusabaqah adalah mereka yang sudah ahli dalam ilmu dan seninya. Lalu tingkatkan. Di 10 malam terakhir jangan hanya tilawat, tingkatkan terjemah. Baca terjemahnya Al-Quran itu. Konon ada kawan-kawan yang melakukan penelitian di satu perguruan tinggi tertentu, di daerah tertentu. Kenapa penduduk itu jarang didengarkan mereka baca Quran? Ini ada kawan-kawan yang neliti, ada satu penduduk di kampung halamannya itu, masyarakatnya jarang kedengar baca Quran. Lalu diteliti. Ternyata hasil penelitiannya, mereka jarang baca Quran karena mereka tidak ngerti apa yang mereka baca. Karena itu selain baca ayatnya, baca terjemahnya. Karena terjemah akan menjadi magnet yang menarik rasa penasaran kita untuk membuka lembar demi lembar Al-Quran. Hingga kita akan terus dekat dengan Al-Quran. Lalu dari terjemah naik lagi ke tangga berikutnya, tafsirnya. Tafsir adalah pintu berikutnya untuk memahami luasan arti dan kedalaman makna Al-Quran. Kang Ihsan, para ulama yang interaksi dengan Al-Qurannya sudah sampai pada tingkat tafsir. Al-Quran itu nanti membanjiri informasi yang luar biasa. Al-Quran memenuhi dimensi kognitif. Al-Quran memenuhi kebutuhan afektif. Al-Quran juga memenuhi segala kebutuhan untuk tingkah laku kita di muka bumi. Jadi para ulama yang sudah ngaji tafsir, dia dibandingkan. Kenapa misalnya Ustadz Hidayat, Ustadz Abu Somad tidak mau jauh dari Al-Quran? Jauh sedikit saja dari Al-Quran, berarti kehilangan informasi yang berharga. Maka harus naik ke tafsir ya. Dari tafsir tingkatkan ke tahfidz nanti ya. Ibu dan Bapak, insya Allah ya, terlihat ini wajahnya di komunitas Lajrida ini, semuanya ahlul Quran semua ini. Rata-rata sudah pada hafid banyak Al-Quran. Kang Nurjaya kayaknya udah 20 juz ini hafal Qurannya ya. Ibu-ibu yang lain minimal terlihat wajah 5 juz semua ya. 1 juz Amma, 2 juz Tomat, 3 juz Strawberry mungkin ya. Juz Al-Fuqat dan juz yang lain. Nah baru yang tangga tertinggi tatbikul Quran. Tatbikul Quran ini, mohon maaf ini salah. Ini saya agak typo ngetiknya, tahbik salah. Tatbik ya ini salah. Mohon dikoreksi. Ini typo saya ngetiknya bukan tahbik, tapi tatbikul Quran. Ya, ini tatbikul Quran itu adalah bagaimana Al-Quran kita manifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata Al-Quran, carilah ilmu. Kita hari ini mencari ilmu. Ini tatbikul Quran. Kata Al-Quran, bersedekahlah. Maka ibu dan bapak berlomba-lomba bersedekah. Itu tatbikul Quran.
Kata Al-Quran misalnya tutuplah hijabnya, tutuplah aurat dengan hijab. Saya lihat semua ibu-ibu yang sekarang pakai hijab semua ini. Ini tatbikul Quran. Mudah-mudahan ya ibu-ibu pakai jilbabnya bukan hanya ke webinar di pengajian saja. Karena biasanya kalau lagi luring ibu-ibu kalau pulang dari pengajian, jilbabnya dibuka, dijalankan, dipuir-puir gitu ya. Nah, insya Allah ini enggak. Nah, kata kunci yang kedua, kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, di 10 malam terakhir, interaksi kita dengan Al-Quran itu benar-benar harus sampai pada tangga yang tatbikul Quran. Kata kunci yang ketiga, terkait dengan Lailatul Qadar itu adalah Al-Malaikah. Satu Al-Lail, hidupkan 10 malam terakhir. Yang kedua tadi Al-Quran, berinteraksilah dengan Al-Quran. Yang ketiga Al-Malaikah. Ya. Apa Al-Malaikah itu? Kata para ulama, kalau ingin dikunjungi Lailatul Qadar yang di dalamnya adalah pembawa misinya adalah malaikat, maka internalisasikan pribadi malaikat menjadi pribadi kita. Mana pribadi malaikat? Kata At-Tahrim ayat 6. La ya'sunallaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu tidak pernah maksiat. Malaikat itu sami'na wa ata'na bila kaifa. Mendengarkan dan mentaati tanpa basa-basi apa yang Allah perintahkan. Punten, Kang Ihsan, tidak ada Lailatul Qadar kalau kita maksiat. Ya, tidak ada Lailatul Qadar kalau kita bandel pada perintah Allah, nggak ada. Nah, kemudian yang kedua, internalisasikan misi malaikat. Apa misi malaikat itu? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat itu membawa misi penebar salam, penebar kedamaian, penebar kesejahteraan. Jadi ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini, kalau ibu ingin dikunjungi Lailatul Qadar, nanti di 10 malam terakhir ibu harus membawa misi salam. Kalau ibu bahagia, salam itu bahagiakan orang lain. Kalau ibu misalnya punya rezeki cukup, cukupkan orang lain, jangan hanya cukup untuk diri sendiri. Maka berlomba-lombalah untuk ngasih donasi, berlomba-lombalah untuk ngasih infak dan sedekah. Punten, tidak ada Lailatul Qadar bagi mereka yang bakhil, bagi mereka yang pedit, kopet, merepet, cap jahe, keket, mengkene, mere gehese, buntut kasiran gitu. Kata orang Bandung, nggak ada Lailatul Qadar bagi ibu-ibu yang bakhil. Oh, pas mau sedekah, nanti saya mau istihoroh dulu. Mau sedekah harus istihoroh. Ya, keburu kehilangan nanti momentumnya. Oke, salamun. Jadi harus penebar salam, penebar kedamaian, penebar kesejahteraan. Salam dalam arti lain kedamaian, gitu ya. Bukan orang yang suka ribut. Nggak ada Lailatul Qadar bagi mereka yang suka berantem. Lalu internalisasikan kepribadian malaikat berikutnya. Malaikat itu khuliqatil malaikatu min nur. Kata Rasulullah, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kalau ibu ingin dikunjungi oleh malaikat, ibu internalisasikanlah pribadi malaikat seperti cahaya. Terangi orang lain. Gitu. Mudahkan orang lain. Angkat kesusahan orang lain, ya. Jadi ibu dan bapak, itu sekedar tips saja bagaimana supaya kita dikunjungi oleh Lailatul Qadar. Ada 3 kata kunci, Al-Lail, Al-Quran, dan Al-Malaikah. Yang terakhir, fakta surgawi yang ke-8, ibu-ibu, bagi ibu dan bapak yang berpuasa, ujung Baqarah ayat 183, ujung kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bertakwa. Nah, bagi orang yang bertakwa, di An-Naba ayat 31 Allah menjelaskan, inna lil muttaqina mafaza. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa, Allah akan memberikan kemenangan. Jadi kalau kita puasa, kita akan menjadi orang yang menang. Kang Jaya sama Kang Ihsan, juga ibu-ibu yang lain, Kang Apud. Setiap kita tuh harus jadi pemenang, nggak boleh jadi pecundang. Kan 10 kali dalam adzan, 5 kali dalam iqomah, total general 15 kali dalam sehari semalam. Allah itu menyeru kita dengan redaksi apa? Lewat lisan muadzin. Hayya 'alal falah. Mari kita meraih kemenangan. Ya. Jadi Kang Jaya, kalau sekarang pacarnya direbut sama orang lain, itu namanya pecundang. Jangan sampai direbut saja sama orang lain, ya.
maka tikung di sepertiga malam ya. Ya, oke. Jadi kita harus jadi pemenang. Allah akan berikan kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa itu. Dan dalam setiap kemenangan di sanalah nampak ragam keindahan. Jadi kalau hidup kita ini seringkali menang, hidup itu jadi indah. Ya. Punten ini mohon maaf ya. Kalau kita berbeda mazhab ini mohon maaf sekali. Saya ini dulu penggemar berat Persib Bandung. Kalau di Bandung itu Viking. Mohon maaf kalau yang Tangerang ada yang The Jack ya, atau Benteng apa ya, Tangerang itu Benteng Viola itu ya. Mohon maaf. Saya dulu lagi muda, sering nonton Persib. Kalau Persib menang, ya, dimainnya nonton ke stadion. Pulang tuh kita naik mobil losbak. Begitu indah di mobil losbak, meski hujan, meski macet, indah banget terasa. Kenapa indah? Karena menang. Suatu saat nonton Persibnya agak keren, naik bis AC. Tapi pada saat bertanding Persibnya keok. Itu di bis AC hilang banget keindahan. Kenapa? Karena kita pulang, Persib kesayangan kita mainnya kalah. Jadi ternyata ini mohon maaf metafor sederhana ya. Dalam setiap kemenangan itu ada keindahan. Ya. Belum lagi kita lihat misalnya di ayat ini Allah berfirman, ini kata Allah bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu sekalian. Di surah Al-Hijr ayat 45 kata Allah, innal muttaqina, dan bagi orang yang bertakwa, fi jannati wa uyun. Dia akan tinggal di taman-taman sorga. Kata Allah gimana? Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalam surga dengan salam, aminin dengan damai. Ya, jadi ujungnya memang dari puasa itu sorga semua. Bahkan di Az-Zariyat ayat 15 sampai 18 bisa kita lihat kata Allah, innal muttaqina fi jannati wa uyun, bagi orang-orang yang bertakwa mereka akan tinggal di taman-taman sorga. Ibu dan Bapak, sudah 10:30 saya kira ya. Sebagai penghantar kita cukupkan sampai di sini. Simpulannya begini, bahwa Ramadan adalah madrasah ahlul jannah. Ramadan itu adalah sekolah bagi ahli surga. Mereka yang masuk dalam sekolah Ramadan, outputnya la'allakum tattaqun, akan menjadi orang yang bertakwa dengan materi pendidikan saum dan siam dan qiyam, dengan tugas tambahannya tilawatil Quran, i'tikaf, zakat, infak, sedekah, dengan fasilitas Lailatul Qadarnya. Endingnya la'allakum tattaqun, dan bagi orang yang bertakwa sorga itu ada dalam genggaman. Kang Ihsan, itu saja sementara yang bisa saya sampaikan. Bila ada tambahan dan lain sebagainya nanti bisa kita diskusikan. Izin saya stop dulu PowerPoint-nya. Sekian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustaz Daang tadi penyampaian materi yang tentunya membekas ya. Ada 8 fakta surgawi yang sudah kita ketahui, yang mana tadi kita sudah pelajari. Nah, alhamdulillah kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Nah, namun sebelum itu, Ustadz mohon izin kita akan menampilkan satu video terlebih dahulu. Boleh, silakan. Barangkali Ustadz ingin minum dulu, silakan. Ingin minum dulu ya. Iya. Kalau dekat mungkin Ustadz minumnya kita yang antar, tapi mohon maaf ini karena seperti ini. Boleh nanti digojekin aja lah. Digojekin aja ya Ustadz ya, Masya Allah. Baik, bagi sahabat-sahabat yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, di kolom chat, kemudian atau yang ingin langsung berbincang-bincang dengan Ustaz Daang, boleh juga nanti raise hand, dipersilakan. Namun sebelum itu, izinkan kami menampilkan satu video terlebih dahulu. Mohon kepada operator. Ramadan, kini di depan mata, semua keberkahannya semakin begitu nyata. Kita yang terbiasa menjalaninya dengan senyuman, kita yang terbiasa menikmati segalanya dalam kehangatan. Namun, tidakkah kita lihat bagaimana mereka yang dalam keterbatasan, mereka yang begitu indah ketika tersenyum dalam riang? Sungguh, ada banyak adik-adik yatim yang harus kita bahagiakan. Karena kemuliaan Anda, hadiahkan mereka sejuta senyuman.
Ramadan, saatnya bahagiakan yatim. Ramadan, saatnya bahagiakan sesama lagi. Ramadan. Kang Ihsan belum di-unmute. Oh, masih di mute dari tadi ya, Masya Allah. Ya, itu tadi video dari tim Lazrida yang mana di Ramadan ini kita memang punya niatan untuk hadir ke rumah-rumahnya adik-adik yatim. Insya Allah 1.000 adik-adik yatim di Kabupaten Tangerang tentunya akan kami datangi. Yang biasanya setiap Ramadan itu Ustadz kami mengumpulkan adik-adik yatim sampai pernah 2.000 sampai 3.000 adik yatim kami kumpulkan di satu tempat. Kami ajak iktikaf di bulan Ramadan Ustadz gitu. Jadi alhamdulillah karena memang pandemi yang masih ada, maka tidak bisa kami kumpulkan, maka sebagai gantinya kami yang datang ke rumah-rumahnya seperti itu. Ya, bagi sahabat-sahabat yang bergabung hari ini dipersilakan ada ladang amal yang memang bisa sahabat-sahabat bergabung di sana, dipersilakan untuk kemudian menghubungi tim dari Lazrida. Baik, alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz, baik itu yang masuk ke chat saya pribadi, juga ada yang di kolom komentar. Kita mungkin kita bahas satu-satu Ustadz ya. Ini dari Kang Gopar ya. Jadi pertanyaan pertama dari Kang Gopar ini, Ustadz, cara memperbanyakkan ibadah tapi ketika pelaksanaannya agak malas. Mungkin ini tips ketika kita malas tapi kita pengen banyak ibadah gitu. Seperti apa ini Ustadz? Oke. Kang siapa ini? Kang Abdul Gopur. Oke, Kang Abdul Gopur, mudah-mudahan masih bergabung. Saya tidak akan to the point menjawab pertanyaan ini, tapi ngasih ilustrasi dulu begini. Pahami, suatu saat setan itu kan pernah sesumbar di hadapan Allah. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Setan itu sesumbar, ya Allah, karena Engkau telah menghukum hamba sebagai makhluk yang tersesat, maka hamba akan menyesatkan umat manusia, menjauhkan umat manusia dari jalan Engkau yang lurus. Kemudian wa ikhwanuhum yamuddunakum fil ghayyi. Saudara-saudara setan, ya, setan itu punya saudara ya. Saudara-saudaranya setan. Siapa? Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Yamuddunakum fil ghayyi summa la yuksirun. Mereka bahu-membahu tanpa mengenal lelah untuk menyesatkan umat manusia. Jadi kata ayat ini, Ustaz, setan itu mereka bahu-membahu manusia. Sekali lagi, setan itu bahu-membahu tanpa mengenal lelah. Kang Ihsan, saya mau tanya, Kang Ihsan pernah lelah nggak sholat tahajud? Pernah Ustaz, tentu saja. Lelah ya. Syukur kalau pernah lelah sholat tahajud, berarti pernah sholat tahajud. Ada yang ditanya, ibu-ibu pernah lelah nggak baca Al-Quran? Tidak, ya karena tidak pernah baca Quran, tidak akan pernah lelah. Kita itu seringkali lelah dalam beribadah, capek dalam beribadah, malas dalam beribadah. Nih pahami, setan tuh tidak pernah lelah, capek, dan malas dalam menyesatkan kita. Gitu. Jadi kenapa kita begitu malas ketika ingin beribadah? Hati-hati, berarti kita masuk pada perangkapnya setan. Ya, setan itu punya perangkap. Di antara perangkap yang pertama, pada saat kita mau beribadah itu kita dibuat malas, kita dibuat lelah, kita dibuat capek. Padahal setan tidak pernah capek dalam menyesatkan hidup kita.
Ini memang luar biasa kan manuver setan itu. Summala'atiyannahum min baini aidihim, gitu. Setan itu akan bermanuver menggoda kita dari depan, gitu. Kemudian menggoda kita dari belakang. Wa an aimanihim, wa an sama'ilihim. Jadi luar biasa, setan tuh menyesatkan kita dari depan, dari belakang, samping kanan, samping kiri. Wala tajidu aksarum sakirin, supaya kita menjadi orang yang bukan bersyukur, supaya kita menjadi orang yang malas dalam beribadah. Maka saya sampaikan satu pada Kang Abdul Ghafur, kita malas dalam beribadah itu manusiawi, tapi rasa malesnya itu jangan dipelihara, sebab kalau terus malas, kita masuk dalam perangkap setan. Setan itu memang di antara perangkapnya memalaskan kita untuk beribadah. Lalu solusinya bagaimana? Gitu. Nah gini, kan kata Rasul, al-imanu yajidu wa yankusu. Iman kita itu fluktuatif. Ada kalanya berkurang dan ada kalanya bertambah. Ya, pahami. Iman kita itu turun naik. Ya, sekarang misalnya iman kita lagi naik. Bu Cici Lestari imannya lagi naik. Dari tadi nggak pernah mematikan kameranya misalnya. Nah, tapi kadang juga ada yang turun, males lah, misalnya kameranya dimatiin, misalnya nggak apa-apa, ini bukan nyindir yang dimatiin on cam, nggak masalah ya. Kadang turun naik, misalnya gini, kalau kita imannya lagi naik, sholat kita giat. Tapi kalau iman kita lagi turun, sholat kita lihat hararese. Kalau iman lagi naik, kita baca Al-Quran, misalnya 40 juz lah ya, karena lagi naik. Tapi kalau lagi malas misalnya tesajud acan. Kalau iman kita lagi naik, Jumatan tiap hari. Kalau lagi turun nggak pernah Jumatan. Nah, jadi iman kita tuh turun naik. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Kata Rasul, al-imanu alhamdulillah. Al-imanu yajidu bit-ta'at. Iman kita akan naik ketika kita taat. Wayan kusu bil maksiat, dan iman itu akan turun manakala kita berbuat maksiat. Jadi Kang Abdul Ghafur, kalau kita malas, jangan-jangan karena kita terlalu banyak maksiat. Lalu kita tidak punya inner energy untuk melaksanakan ibadah. Ya, jadi iman kita itu ya jidu bitoat akan naik dengan ketaatan. Jadi kalau orang yang taat tidak akan pernah lelah, saya kira. Terus berikhtiar, ongoing proses. Wayan kusubil maksiat, iman itu akan turun ketika kita banyak maksiat. Produk dari maksiat itu diantaranya kita mau beribadah itu males. Satu, ya. Yang kedua, tipsnya pahami. Ibadah itu, saya ambil contoh, sholat, ya. Karena ibadah itu macam-macam. Nih, Kang Ihsan, ibadah itu ada yang dibarengi dengan rasa malas. Kalau dipandang dari sudut rasa, ibadah yang dibarengi dengan rasa malas apa? Di antaranya sholat. Ada ibadah yang dibarengi dengan rasa sakit. Ada ibadah yang dibarengi dengan rasa capek. Ada ibadah yang dibarengi dengan rasa nikmat, misalnya ya. Nah, misalnya gini, kita itu mau melaksanakan sholat. Sholat itu ibadah. Pahami, sholat itu bukan perintah. Tapi sholat itu kebutuhan. Sholat itu persis seperti makan. Ya, jangan sampai malas. Sholat itu persis seperti mandi. Jangan malas mandi karena kebutuhan membersihkan badan kita. Pertanyaan curhat ruhani, kebutuhan untuk ngobrol, kebutuhan. Kan gini, dalam teori psikologi agama disebutkan, setiap manusia, siapapun dia, mau Muslim, mau Yahudi, mau Nasrani, mau yang agnostik sekalipun, setiap kita itu membutuhkan ruang dialog imajiner, curhat ruhani kita antara kita dengan Allah. Kalau tidak ada ruang curhat kita dengan Allah, maka mudah diprediksi kita itu akan mengidap ragam gejala gangguan kejiwaan. Diberi masalah sedikit mudah stres, diberi masalah tambah banyak depresi, masalah tidak kunjung henti misalnya, lahirlah sejumlah penyakit fisik yang berbahaya. Jadi dalam perspektif itu, sholat itu bukan perintah, tapi sholat itu kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Kebutuhan untuk ngobrol ruhani kita antara kita dengan Allah. Kan perhatikan sob, Kang Abdul Ghafur perhatikan, di antara redaksi doa dalam sholat itu kan ada gini, inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya ya Allah, wa nusuki, dan seluruh ibadahku ya Allah, wa mahyaya, seluruh hidupku ya Allah, wa mamati, dan matiku ya Allah, lillahi rabbil alamin, itu untuk engkau. Itu ngobrol kita dengan Allah. Dan buahnya, kata Ali Imran 111, wa may ya'tasim billah, barang siapa yang terjaga koneksitas ruhaninya dengan Allah. Perhatikan kata Allah, faqad hudiya, maka Allah akan menunjukkan ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan orang-orang yang diberikan nikmat pada mereka. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi, siddiqin, suhada, dan solihin. Jadi kesimpulannya gini, nih Kang Abdul Ghafur, ketika Kang Abdul Ghafur tidak malas untuk sholat, karena sholatnya dipahami bukan perintah tapi kebutuhan, maka akan terjalin koneksitas diri dengan Allah. Buahnya Allah akan menunjukkan hidup kita pada jalan yang penuh kenikmatan, senikmat jalan hidup para nabi, siddiqin, suhada, dan solihin. Jadi pertanyaan Kang Ghafur, pahami ibadah itu bukan perintah, tapi ibadah itu adalah kebutuhan. Kalau untuk kebutuhan, saya kira kita tidak akan pernah ada yang malas. Berikutnya, hati-hati manuver iblis yang akan menyesatkan kita untuk selalu malas. Itu Kang Ihsan ya, pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara membayar hutang puasa yang lupa gitu ya? Ada itu kalau nggak salah dari siapa? Nah, begini ya. Kalau punya hutang puasa, sejatinya dicatat dan diingat-ingat. Lalu nanti di bulan berikutnya segera lunasi dengan puasa lagi. Nah, tapi sekarang pertanyaannya Ustadz begini, geus teu kahitung baheula tara puasanya berapa banyak? Kumaha tah cara melunasinya? Nih, ini mah lihat saja di Quran surat Az-Zariyat ayat 100 berapa 14 gitu ya, kalau nggak salah begini. Kata Allah, innal hasanati yudhibnas sayyiati. Sesungguhnya setiap kebaikan yang kita kerjakan hari ini akan menghapus kejelekan-kejelekan yang kita perbuat. Ini dalil umumnya. Bila kita bingung, sudah terlalu banyak hutang puasa dulu yang kita tinggalkan, bagaimana cara melunasinya? Lunasi dengan berbuat kebaikan kita hari ini. Kerjakan sholat dengan baik, baca Quran dengan baik, laksanakan tugas dengan baik, laksanakan amanat hidup dengan baik. Seluruh kebaikan yang kita kerjakan akan menghapus hutang dari dosa-dosa kita tempo lalu. Ya, bila tosto emut udah tidak ingat kita berapa banyak puasa yang tidak kita kerjakan tempo lalu sekarang ingin melunasinya gimana? Karena tidak terhitung, nggak mungkin dikodoan juga dan jelas kan? Maka prinsip umumnya, jadilah kita menjadi orang-orang yang baik dan terus berbuat baik. Reproduksi dan reproduksi kebaikan itu. Sebab kata Allah tadi, innal hasanati yudhibnas sayyiati. Setiap kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu akan menghapus jejak dosa-dosa yang kita perbuat. Itu sementara Kang Ihsan yang baru sempat saya baca dari chat ini 2 pertanyaan. Nampaknya banyak pertanyaan yang lain ya. Betul Ustaz, Masya Allah luar biasa. Ternyata pesertanya sangat antusias dengan materi yang Ustadz bawakan. Maka yang tadi itu alhamdulillah untuk Kak Abdul Ghafur dan juga Teh Neng Hilma sudah kita jawab. Ini pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ini dari Kang Dahlan. Ini maksud pertanyaannya adalah kan bulan Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kita memang ada bisa berkumpul, bisa istilahnya bersama-sama. Nah, kalau tahun ini kan kondisinya berbeda, Ustadz. Ada masih pandemi, masih harus jaga jarak dan yang lain sebagainya. Apakah ada yang bisa kita petik atau ada ibrohnya dengan keadaan Ramadan dengan kondisi pandemi seperti ini, Ustadz? Oke. Itu dulu, satu dulu ya. Satu dulu, Ustadz. Oke. Ramadan kita sama dengan Ramadan hari ini nampaknya akan sama dengan Ramadan yang lalu. Tetapi meski agak longgar sekarang ya. Ramadan yang lalu kalau di kami di Bandung
sholat tarawih dilaksanakan di rumah masing-masing. Jadi sholat jamaah biasa juga tidak di masjid, kita laksanakan di rumah masing-masing. Karena kepungan pandemi COVID-19 ini bukan main-main. COVID-19 ini benar-benar pandemi, kasusnya bukan hanya Indonesia, tapi di seluruh dunia yang ada hari ini, gitu ya. Maka Ibu dan Bapak sekalian, ini sangat mempengaruhi pandemi ini pada proses pelaksanaan ibadah kita, termasuk ibadah Ramadan. Nah, bila Ramadan kita hari ini masih dalam suasana pandemi, saya kira masih tetap banyak kebaikan yang kita kerjakan. Karena pandemi itu benar-benar berbahaya. Membahayakan apa? Membahayakan fisik kita. Setiap kita itu diperintah oleh agama untuk hibdun nafsi, menjaga nyawa kita. Harus kita jaga ikhtiar. Pandemi sesuatu yang cukup membahayakan. Sudah banyak buktinya, banyak saudara-saudara kita yang meninggal karena pandemi. Itu disebabkan karena berada pada pusat-pusat kerumunan yang tidak terkendali. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, kawan-kawan semua, bila Ramadan tahun ini tidak seperti Ramadan biasa-biasanya, sesungguhnya masih banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Ya, masih banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Hikmah yang bisa kita petik, misalnya gini, dari pandemi kita hari ini. Hikmah yang bisa kita petik. Pertama, bahwa untuk orang-orang yang Allah cintai, Allah senantiasa memberikan ragam ujian. Kata Allah gini, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Padahal kalian belum diuji sebagaimana diuji umat-umat sebelum kalian. Umat sebelum kita itu kan para nabi tempo lalu diuji oleh Allah dengan 3 ujian. 1 ada baksa, ujian yang ringan. 2 ada dharra, ujian yang berat. 3 ada jiljal, ujian yang maha berat. Pandemi itu adalah ujian yang jiljal, ujian yang maha berat. Berjatuhan jenazah di negeri ini setiap hari karena COVID-19. Ini ujian yang sangat berat. Nah, kenapa Allah nguji kita dengan ujian yang berat ini? Supaya kita tahan uji. Karena ad-dunya darul imtihan wal ibtila. Dunia ini area tempat ujian dan cobaan. Kalau berani kita ngambil sikap untuk hidup di dunia, harus berani nanggung resiko. Apa di antara resikonya? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila hari ini Ramadan kali ini berbeda dengan sebelumnya, kita diuji oleh pandemi, hadapi ujian ini. Sebab ujian itu bagian dari raf'ud darajat untuk meninggikan derajat kita di hadapan Allah. Layaknya seorang anak ketika akan naik kelas, dia diuji oleh Allah. Jadi pelajaran apa yang bisa diambil dari pandemi kali ini? Pelajaran yang bisa kita petik adalah bahwa Allah sedang menguji diri kita ini. Kenapa Allah menguji kita? Supaya kita naik derajat. Paling tidak, kata tadi, am hasibtum an tadkhulul jannata. Kalau kita emang ingin masuk dalam surganya Allah, harus siap kita diuji seperti umat terdahulu. Di antara ujiannya bisa ujian ringan, ujian berat, dan ujian yang sangat berat. Corona, saya kira ini adalah ujian yang sangat berat. Ya, itu Kang Ihsan. Mudah-mudahan sesuai jawabannya dengan apa yang ditanyakan. Baik, jazakallah Ustaz. Itu pertanyaan dari Kang Dahlan tadi. Mudah-mudahan memang ada ibroh yang bisa kita ambil. Tentunya Allah memberikan satu ujian. Tentu Allah berikan juga solusinya, gitu ya. Baik, selanjutnya ini sebetulnya pertanyaan Kang Gilang ini sudah terjawab tadi Ustaz. Sama pertanyaannya tentang kewajiban yang sudah lampau. Mirip. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Kang Abdurrahman Haji. Assalamualaikum Kang Ustadz. Dalam meraih Lailatul Qadar yang memiliki bobot khairumin alfi syahrin, tadi apakah ini prosesnya sama dengan yang dimaksud pada surat Al-Mujamil? Inna sanulki alaika qaulan syakila. Yang hasil dari Rattilil Qur'ana tartila. Nah, apakah sama Ustadz bobotnya? Kemudian ini ada pertanyaan keduanya. Dalam surat Al-Isra ayat 78, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, apakah konteks surat ini penegasan dari salamun hiya hatta matla'il fajr? Atur nuhun Ustaz. Oke. Apakah pertanyaannya
Lailatul Qadar memiliki bobot khairum min alfi syahrin? Apakah ini prosesnya sama dengan yang dimaksud surat Al-Mujamil, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila wa rattilil Qur'ana tartila. Oke. Saya tidak bisa menelah ini sementara sebab ini kajian tafsir, tetapi begini, ya kita bisa belajar bahwa qaulan tsaqila, ya, perkataan yang berbobot. Qaulan tsaqila, perkataan yang berisi. Qaulan tsaqila itu bisa berarti perkataan yang prinsipil, ya, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, ya. Jadi perkataan yang berbobot, perkataan yang prinsipil, perkataan yang padat berisi ini adalah buah dari warattilil Qur'ana tartila. Jadi orang yang senantiasa bangun di waktu malam, kemudian disusul dengan membaca Al-Quran dengan tartil, maka Allah akan memberikan hadiah qaulan tsaqila, perkataannya berbobot. Perkataannya berisi, perkataannya prinsipil, perkataannya sistematis. Jadi ibu dan bapak sekalian, kalau ibu dan bapak pingin perkataannya didengar oleh orang lain, pingin perkataannya didengar oleh keluarga kita, gitu, maka kata ayat ini adalah warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara tartil. Nah, bisa jadi menghidupkan 10 malam terakhir ini berinteraksi kita dengan Al-Quran. Wujud interaksi kita dengan Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu secara tartil. Jadi proses membaca Quran secara tartil itu menjadi bagian yang bisa membangun interaksi kita dengan Al-Quran, dan ketika kita interaktif dengan Al-Quran, itu akan diberi hadiah oleh Allah di bulan suci Ramadan, di 10 hari malam terakhir itu dikunjungi oleh Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahr. Itu. Kemudian berikutnya, yang kedua dalam surah Al-Isra, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Ya. Apakah konteks surat ini penegasan salamun hiya hatta matla'il fajr? Bisa jadi, ya, bisa jadi bahwa aqimis sholata lidulukus syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Ya. Ini saya kira sama-sama bahwa salamun hiya hatta matla'il fajr. Misi yang dibawa oleh malaikat itu adalah membawa misi salam, membawa misi kedamaian. Nah, dalam konteks ini ya, karena di Al-Isra ini agak panjang kan, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ya besar rabbuka maqama muda dan lain seterusnya. Jadi bisa jadi bahwa yang dimaksud salamun hiya hatta matla'il fajr memiliki korelasi dengan yang inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Itu mungkin Kang Ihsan yang bisa saya jawab dari pertanyaan berbobot yang kedua ini. Ya, betul Ustaz, Masya Allah, luar biasa pertanyaan dari tadi Kang Abdurrahman Aji ya. Ya. Ustaz, waktunya sebetulnya sudah habis, tapi masih ada pertanyaan. Bagaimana, Ustaz? Ya, saya hanya ada waktu sampai jam 11 ya. Ya. Karena jam 11 saya ada kegiatan yang sama, nggak bisa ditinggalkan. Ada 5 menit lah. Bolehlah kita jawab secara singkat dulu pertanyaan yang lain. Kalau ada. Baik. Kalau begitu, ini ada satu pertanyaan, Ustaz, yang memang Ustaz, kalau untuk akhwat yang sedang berhalangan, apakah ada tips ibadah lain untuk mengganti ibadah-ibadah yang tidak bisa dilakukan, Ustaz? Lanjut pertanyaan berikutnya. Ya, sekalian menjawabnya. Ya, untuk terakhir pertanyaannya adalah bagaimana cara mengajarkan kepada anak-anak yang ingin belajar berpuasa agar tetap semangat menjalankan dan ikut terus sampai bulan Ramadan selesai. Oke. Pertanyaan pertama untuk akhwat yang sedang berhalangan, apakah ada tips lain untuk mengganti ibadah-ibadah yang tidak bisa dilakukan? Kami, ini ibu-ibu yang diberi oleh Allah halangan. Pahami, halangan itu bukan penderitaan, halangan itu bukan masalah. Itu bagian dari kasih sayang Allah ya. Menstruasi itu bagian dari kasih sayang Allah. Supaya siklus darah ibu menjadi siklus darah yang berkualitas ya bagi seorang perempuan itu. Jadi kalau ibu datang menstruasi, jangan kesal. Ya, itu bagian dari skenario Allah. Lalu adakah ibadah-ibadah yang bisa dilakukan? Tentu banyak ya.
Meskipun ada ibadah yang dilarang, lagi menstruasi ibu tidak boleh misalnya berpuasa, lagi menstruasi ibu tidak boleh datang ke masjid misalnya ya. Nah, apakah ada amal yang lain? Saya kira sangat banyak ya. Maksud amalia yang bisa saya tangkap, menghidupkan hati kita. Ibu, bisa dihidupkan hati kita dengan banyak berzikir kepada Allah, menghidupkan hati kita dengan tafakur, menghidupkan hati kita misalnya dengan banyak aspek sesungguhnya yang bisa kita lakukan. Tetapi bila kita berhadangan dengan aspek ibadah ritual, lakukanlah ibadah sosial, sama saja. Gini misalnya, lagi puasa, lagi puasa datang menstruasi, ibu tidak bisa puasa, ya. Kan ibadah ritualnya jadi terhambat. Ibu tidak bisa sholat, jadi tidak ada ibadah ritual. Ibu tidak pegang meshaf Al-Quran, jadi tidak ada ibadah ritual. Bila berada pada kondisi itu, lakukanlah ibadah sosial yang maksimal. Misalnya bikin masakan untuk anak dan suami, masakan yang terenak misalnya nanti. Meskipun bukan yang termahal, itu bobot pahalanya sama. Misalnya sediakan pakaian untuk suami berangkat kerja, biasa saja yang terapi misalnya. Jadi bergeserlah dari ibadah ritual ke ibadah sosial. Bila untuk ritual kita terhalangi karena ada tamu tak diundang. Ya, saya kira banyaklah yang lain. Pertanyaan terakhir, Ibu dan Bapak sekalian dari Ibu Miranti. Bagaimana untuk ngasih semangat ke anak untuk terus berpuasa? Begini, gitu. Satu, anak itu dia mungkin bukan pendengar yang baik, tapi anak itu adalah peniru yang baik. Anak seringkali gagal mendengar kita ngomong, tapi anak tidak pernah gagal mencontoh kita. Kalau ibu dan bapaknya puasa, biasanya anak kadang suka ikut-ikutan ingin puasa. Satu, ya, dikasih contoh. Yang kedua, untuk anak yang paling efektif itu adalah hadiah. Tahaddu tahabbu. Kata Rasulullah, berbagi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Ibu, kenapa dulu lagi kecil, saya lagi jam 12 pingin batal. Tapi ketika abah saya ngomong akan dikasih hadiah, kalau sampai maghrib, saya jadi kuat. Gitu. Nah, maka sediakanlah hadiah-hadiah ringan untuk anak ibu dan bapak, supaya belajar puasanya bisa sampai tuntas. Hanya saja memang yang paling efektif untuk anak itu sekali lagi adalah role model. Ketika lingkungan rumah tangganya, ayah dan ibunya berpuasa, anak yang tadinya lapar juga kadang pingin puasa. Karena ayah dan ibunya puasa. Karena anak kita itu adalah peniru yang terbaik. Kang Abu dan kawan-kawan, mohon maaf Kang Ihsan atas jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar. Silahkan tanya pada narasumber yang lain karena wawasan keislaman Islam itu begitu sangat luas ya. Tapi insya Allah saya menjawab berdasarkan sejumlah referensi yang bisa saya gunakan. Mudah-mudahan jawaban atas pertanyaan tadi tidak puas supaya Ibu dan Bapak bertanya pada narasumber yang lain. Itu saja, sayang sekali waktu memisahkan kita. Jam 11 saya ada kegiatan di ruang meeting yang lain. Itu saja yang bisa sampaikan Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih atas pertemuan yang indah ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dalam kebersamaan yang lebih indah dari hari ini. Dan mudah-mudahan saya kira saum kita di bulan Ramadan kali ini menjadi saum yang terindah. Itu Kang Ihsan yang bisa saya sampaikan Ibu dan Bapak. Mohon dimaafkan. Sekian dan demikian. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Tapi Kang Ihsan, bila ingin berkenalan lebih jauh dengan saya, kunjungi nanti channel YouTube saya, Aam Ridwan Official. Kita punya program kulkas, ada Lentera Senja di bulan puasa, ada kuliah retorika, ada kuliah umum, dan lain sebagainya. Supaya kita bisa berinteraksi lebih harmonis lagi, lebih dekat lagi. Oke, itu guys. Baik Ustadz. Insya Allah setelah ini kita subscribe langsung Ustadz ya untuk channel YouTube-nya. Subscribe-nya. Insya Allah. Baik, alhamdulillahirobbilalamin Bapak Ibu sekalian, kita sudah ada di penghujung agenda materi pada pagi hari ini. Luar biasa, insya Allah. Mudah-mudahan Ustadz ini bukan kali pertama dan terakhir kita silaturahim. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa silaturahim kembali. Juga sebagai informasi untuk Ibu yang tadi pertanyaan terakhir gitu ya. Jadi nanti besok qadarullah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana peran orang tua mempersiapkan anak di Ramadan. Nah ini besok sekali gitu ya, ini bersama Teh Kiki Barkiah, mungkin lebih diulas lagi tentunya seperti apa
cara mempersiapkan anak menuju Ramadan. Baik, Ustadz, sebelum pamit mungkin kita ada sesi foto dulu, Ustadz ya. Boleh. Izin foto dulu, mungkin boleh kepada para peserta untuk dinyalakan videonya, ya. Boleh Kak Nurjaya ya, langsung diambil alih untuk sesi fotonya, dipersilakan. Ya, baik Kak. Izin mengambil alih. Dalam hitungan 1, 2, 3 nanti akan diambil gambar. Ya. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik, sudah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Kak Nurjaya, dan sekali lagi Ustadz Aang, jazakallahu khairan katsiran sudah menemani pagi kami. Terima kasih Bang, jazakallah Pak. Terima kasih Bang. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita bisa silaturahim kembali selanjutnya di agenda-agenda yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Kalau begitu, saya Ihsanur Yamin pamit undur diri. Tentunya menggapai surga di bulan Ramadan. Ramadan adalah madrasah ahli surga karena hasilnya adalah mencetak orang-orang yang bertakwa. Ya, semoga di Ramadan ini kita bisa mendapatkan surga dengan amalan-amalan yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal. Ustadz, kalau berkenan mungkin ditutup dengan kita berdoa, Ustadz. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu innaka antas sami'ud du'a. Allahumma sholli ala nuril anwar was sirril asrar wa tiyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadil mukhtar walil athhar wa sabil ahyar adadani amillahi wa ifdalih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma sallimna ila Ramadana wa sallim lana Ramadana wa tasallamhu minna wa mutaqabbala. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kang Ihsan dan Kang Jaya, Kang Apur, saya izin live ya. Mau pindah ke grup sebelah. Bang, nuhun Pak. Misami. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kajian Tarhib Ramadan sama Ustaz Aang tentunya sudah kita laksanakan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC untuk memimpin jalannya agenda selanjutnya. Itu saja mungkin yang disampaikan dari saya Ihsanur Yamin pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Kang Ihsan yang telah memimpin acara kajian pada pagi hingga siang hari ini. Juga Ustadz Ridwan yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Semoga materi yang telah dipaparkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal alamin. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara kajian Tahrib Ramadan 1442 Hijrah ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan dilanjutkan dengan istighfar sebaik-baiknya. Dan diakhiri dengan doa kafaratul majlis.
Atas nama pembawa acara, saya Nurjaya mohon pamit undur diri. Sekian dan terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan yang mulia. Mari kita sambut dan lebih banyak melakukan kebaikan. Misalnya, yang lebih dermawan di bulan Ramadan. Karena sekarang zakat, infak, dan wakaf semakin mudah lewat link Aja Syariah. Dan ini dia caranya. Pertama, buka aplikasi Link Aja. Bagi kamu pengguna Link Aja layanan syariah, klik lainnya, scroll ke bawah. Dalam menu lainnya, ada menu zakat, infak, dan wakaf. Untuk wakaf, sahabat ketik di mesin pencari Lazrida Wakaf. Untuk infak, ketik Rumah Yatim Duafa Rida. Untuk zakat, ketik dan pilih Lazrida Zakat. Masukkan nominal, klik OK, dan konfirmasi. Masukkan PIN. Zakat berhasil, alhamdulillah. Ramadan kini di depan mata. Semua keberkahannya semakin begitu nyata. Kita yang terbiasa menjalaninya dengan senyuman, kita yang terbiasa menikmati segalanya dalam kehangatan. Namun, tidakkah kita lihat bagaimana mereka yang dalam keterbatasan, mereka yang begitu indah ketika tersenyum dalam riang? Sungguh, ada banyak adik-adik yatim yang harus kita bahagiakan. Karena kemuliaan Anda, hadiahkan mereka sejuta senyuman. Ramadan, saatnya bahagiakan yatim. Ramadan, saatnya bahagiakan sesama lagi.